berujung adanya pelanggaran. Dan sepertinya kecewa. Itu tugas diberikan kepada Rido dan Hafnan. Ya, pergantian. Ya. Di sisi J. Mahdi Kumaidan masih kuasai bola, kesempatan bagi Alas Kumaidan. Sayang sekali tadi ya, satu momen di mana kalau di Australia kemarin kita betul-betul Tinggi ya? di front line. Hasil akhir pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Grup C antara Timnas Indonesia versus Bahrain malam hari ini. Tonton video ini sampai habis, admin akan mengulas jalannya pertandingan yang sangat seru dan super menarik ini. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain bermain sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Membawa modal hasil kekalahan telak melawan Australia di pertandingan sebelumnya dan dengan skuad kurang terbaik membuat mental pasukan Patrick Kluivert sedikit goyah. Untungnya dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Stadion Gelora Bung Karno menjadi suntikan tambahan buat para pemain Timnas Indonesia. Prediksi saya, di awal babak Timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia yang dikomandoi Tom Hai mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerjasama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas oleh Romeni dan ujung tombak lainnya seperti Ragnar Oratmangoen. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Bahrain. Dengan kekuatan pemain lincah dan cepatnya cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Patrick Kluivert mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan Timnas Arab Saudi. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang Timnas Indonesia semakin lebar dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik drastis, serta jadi sejarah yang membanggakan buat Patrick Kluivert. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang, karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Sama seperti wasit sialan asal Oman Ahmed Alkaf itu. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Bahrain bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor FIFA apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil. Semoga FIFA mengulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga Timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Jepang bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Selain itu, Patrick Kluivert wajib out apabila kalah di pertandingan ini. Pernyataan gila dan luar biasa dari Erick Thohir usai laga ditunggu para fans Timnas Indonesia. Pernyataan apakah nanti yang akan dikeluarkan Erick Thohir? Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys, pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Nggak hanya sekali dua kali, sering mengalami cedera saat memperkuat Timnas Indonesia, hingga banyak sebagian supporter Timnas Indonesia yang menilainya sebagai pemain tak nasionalis dan tak punya jiwa patriotisme. Ternyata inilah penyebab utamanya Mads Hilgers selalu cedera saat membela Timnas Indonesia. Simak baik-baik. Bukan karena tak nasionalis, penyebab Mads Hilgers sering cedera saat membela Timnas Indonesia akan diulas channel Total Timnas. Mads Hilgers baru 3 kali membela Timnas Indonesia setelah mendapatkan paspor Indonesia pada September 2024, namun tiap kali membela Timnas Indonesia, bek 23 tahun ini mengalami cedera.
saat membela timnas Indonesia kontra Cina di matchday 4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ms. Hilgers diganti di awal babak kedua. Menurut pelatih timnas Indonesia saat itu Shin Tae-yong, Ms. Hilgers diganti karena mengalami cedera. Masalah yang sama juga dialami Ms. Hilgers saat memperkuat timnas Indonesia kontra Australia di matchday 7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Laga menginjak menit ke-60, Ms. Hilgers digantikan Sandy Walsh karena mengalami cedera paha. Kelar pertandingan melawan Australia, Ms. Hilgers melakukan pengecekan cedera di tanah air. Hasilnya Ms. Hilgers dinyatakan belum bisa pulih lebih cepat sehingga dinyatakan absen melawan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025. Ms. Hilgers pun pulang ke Belanda pada Minggu 23 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kepulangan Ms. Hilgers ke Belanda mengundang nada miring. Bahkan ada yang menyebut Ms. Hilgers tidak bermain dengan hati ketika membela timnas Indonesia. Tirta Mandira Hudhi atau yang biasa disapa DR, Tirta mencoba membeberkan alasan logis kenapa Ms. Hilgers sering cedera tiap kali membela timnas Indonesia. Ms. Hilgers dinilai DR, Tirta kesulitan beradaptasi sehingga tubuhnya sering kram saat membela timnas Indonesia karena perbedaan iklim antara Belanda, Cina, ataupun Australia. Kenapa Ms. Hilgers itu tiap kali main untuk timnas Indonesia sering cedera? Jawabannya, karena jet lag. Ms. Hilgers itu bukan orang Indonesia asli yang tinggal di humidity kelembapan 80%, kata DR, Tirta, mengutip dari channel YouTube Sport 77 Official, Selasa 25 Maret 2025. Sementara itu, humidity di Indonesia itu 80% ke atas ya, sedangkan di Belanda sana itu kering. Otomatis kalau kita humidity-nya 80%, keringat cepat keluar. Rasain sendiri dong kalau lari di Jakarta belum apa-apa sudah keringatan, lanjut dokter berusia 34 tahun ini. Nah kalau keringatnya berlebihan otomatis kita rentan dehidrasi. Efek sampingnya menjadi rentan kram. Begitu dia kembali ke asalnya Belanda, balik normal langsung pulih dari cedera. Itulah rata-rata orang Indonesia kenapa PB maratonnya di luar negeri. Kenapa? Karena di sana lebih dry. Jadi orang itu lebih nge-shift, tegas dokter yang pertama kali mencuat di era COVID-19. DR, Tirta juga menyoroti jauhnya penerbangan Ms. Hilgers yang dijalani dari Belanda ke Australia. Jauhnya penerbangan membuat tubuh Ms. Hilgers yang baru pulih dari cedera belum siap melakoni pertandingan dengan intensitas tinggi. Kedua karena jet lag. Bro, kamu kira Belanda ke Australia itu kayak Jakarta ke Bandung? Ms. Hilgers dari Belanda ke Australia itu sudah berapa kali transit? Baru 2 hari aklimatisasi langsung main, ujar DR, Tirta. Jelang laga krusial, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025, suasana semakin memanas. Hal ini dipicu oleh pernyataan kontroversial pelatih Bahrain, Dr. Dragan Talajic, yang menyindir kebijakan naturalisasi pemain yang dilakukan Indonesia. Talajic menyebut bahwa skuad Garuda tidak lagi merepresentasikan pemain asli Indonesia, melainkan lebih mirip dengan tim Eropa karena banyaknya pemain keturunan yang memperkuat tim nasional. Pernyataan ini pun menuai reaksi keras, tidak hanya dari publik sepak bola tanah air, tetapi bisa juga dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Talajic menyampaikan kritik tajam terhadap strategi Indonesia yang mengandalkan pemain naturalisasi. Tim yang akan kami hadapi tidak lagi murni berasal dari Indonesia. Kami merasa seperti akan bermain melawan tim Eropa karena banyak pemain keturunan Belanda di sana, padahal penduduk di Indonesia ada 300 juta jiwa, akan tetapi mereka mengambil dari pemain Belanda, ujar Talajic. Pelatih asal Kroasia itu juga menyatakan bahwa Bahrain akan tetap berpegang pada prinsip memainkan pemain lokal terbaiknya. Kami percaya dengan talenta asli dari negara kami sendiri dan tidak bergantung pada pemain dari luar untuk memperkuat tim,
Begitulah kira-kira katanya. Komentar ini sontak memicu kontroversi, mengingat banyak negara lain di Asia juga menerapkan strategi serupa dengan Indonesia. Sejumlah negara seperti Qatar dan Uni Emirat Arab juga mengandalkan pemain naturalisasi untuk meningkatkan daya saing mereka di level internasional. Menanggapi sindiran tersebut, semoga saja pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memilih untuk memberikan respons tegas. Dalam sesi latihan terakhir di Jakarta, pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa dirinya akan menurunkan seluruh pemain lokal dalam pertandingan melawan Bahrain sebagai bentuk jawaban terhadap kritik Talajic. Kami menghormati setiap opini, tetapi yang terpenting bagi saya adalah bagaimana tim ini bisa tampil sebaik mungkin. Jika ada yang meragukan kualitas pemain lokal Indonesia, saya akan membuktikan sebaliknya. Begitulah mungkin kira-kira kata Kluivert. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat timnas Indonesia sebelumnya banyak mengandalkan pemain naturalisasi seperti Maarten Paes, Jay Idzes, Tom Hay. Namun, Kluivert tampaknya ingin menunjukkan bahwa para pemain asli Indonesia juga mampu bersaing di level tinggi. Pertandingan melawan Bahrain menjadi sangat penting bagi Indonesia setelah hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Australia, di mana skuad Garuda menelan kekalahan 5-1. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat grup C dan wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Dengan absennya beberapa pemain naturalisasi, peluang besar pun terbuka bagi pemain-pemain lokal untuk unjuk gigi. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Sananta diprediksi akan menjadi andalan Kluivert dalam laga ini. Dukungan penuh dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno diharapkan bisa menjadi faktor pembeda. Ribuan pendukung timnas Indonesia siap memberikan dukungan maksimal agar skuad Garuda bisa meraih 3 poin penting dalam laga ini. Keputusan Kluivert untuk mengandalkan pemain lokal kemungkinan akan menuai beragam reaksi. Beberapa pihak menilai langkah ini sebagai bentuk patriotisme dan kepercayaan pada pemain asli Indonesia. Namun ada pula yang menganggap keputusan ini terlalu berisiko, mengingat Bahrain merupakan tim yang memiliki pengalaman dan fisik yang kuat. Di sisi lain, PSSI pasti akan mendukung penuh keputusan Kluivert dan tetap optimis dengan peluang timnas Indonesia di ajang kualifikasi ini. Kami percaya dengan strategi yang diterapkan pelatih. Ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain lokal untuk menunjukkan kualitas mereka, begitu kira-kira kata PSSI. Terlepas dari perdebatan yang terjadi, pertandingan pada 25 Maret mendatang dipastikan akan berlangsung sengit. Semua mata akan tertuju pada bagaimana strategi Kluivert tanpa pemain naturalisasi, serta apakah Indonesia mampu membungkam kritik dari Bahrain dengan kemenangan di lapangan. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Patrick Kluivert menurunkan skuad full pemain lokal untuk membantah sindiran dari pelatih Bahrain tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Dan coba berikan skor prediksi pada pertandingan nanti malam ya. Nah ini baru fakta yang benar, fakta dan tak bisa terbantahkan. Dibongkar langsung oleh pelatih timnas Bahrain. Sampai skuad Bahrain merasa kagum dan takjub. Bikin kaget dan bangga warga Indonesia. Pelatih Bahrain berikan pujian yang sangat menohok kepada orang Indonesia. Karena hal ini, apakah itu? Tonton video ini sampai habis. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan pendapatnya tentang masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Dragan Talajic terkesima dengan keramahan masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Dragan Talajic menjelang laga melawan timnas Indonesia. Duel timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, duel Bahrain versus timnas Indonesia berakhir seri 2-2 pada pertemuan pertama. Duel tersebut terlaksana di Bahrain National Stadium tanggal 10 Oktober tahun lalu. Meski sukses mencuri poin dari kandang Bahrain, fan Indonesia kala itu dibuat geram dengan keputusan wasit Ahmed Al-Kaf.
Hingga akhirnya Bahrain mencetak gol penyama pada menit ke-9 padahal tambahan waktu yang diberikan hanya 8 menit. Kekecewaan fan kemudian diluapkan ke media sosial timnas Bahrain hingga Federasi Sepak Bola Bahrain BFA. Penuh keyakinan dan percaya diri, nggak ada takut-takutnya. Wonderkid Timnas Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand, keluarkan statement yang bikin pemain Bahrain auto ciut mentalnya di GBK nanti. Dengan semangat berapi-api yang membara, Marcelino Ferdinand inginkan satu hal yang luar biasa ini di laga nanti malam. Berikut detail lengkapnya. Marcelino Ferdinand tegaskan bahwa Timnas Indonesia hanya memiliki satu target pasti lawan Bahrain. Bukan untuk seri apalagi kalah dalam laga krusial ini. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial kontra Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini menjadi pertandingan penting bagi kedua tim. Pasalnya, keduanya menargetkan kemenangan agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di ujung tanduk dengan menempati posisi keempat klasemen Grup C dengan mengemas 6 poin. Tim asuhan Patrick Kluivert ini berada tepat di posisi keempat dengan mengemas 6 poin. Namun mereka belum bisa merasa senang karena skuad Garuda memiliki poin yang sama dengan Bahrain. Untuk itu, apabila menelan kekalahan melawan Bahrain ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 makin sulit. Pasalnya, hanya tinggal 2 laga sisa pada Juni mendatang. Oleh karena itu, jelang melawan Bahrain ini, Marcelino Ferdinand mengatakan bahwa para pemain dalam motivasi tinggi. Pemain Oxford United itu mengaku bahwa Timnas Indonesia siap tampil mati-matian melawan Bahrain. Bahkan dalam kesempatan ini, pemain berusia 20 tahun tersebut mengaku bahwa tujuan Timnas Indonesia kali ini bukan untuk seri apalagi kalah. Marcelino Ferdinand menegaskan bahwa tujuan skuad Garuda yakni hanya untuk meraih kemenangan di laga kandang ini. Sebagai pemain tentunya saya optimistis, ujar Marcelino Ferdinand kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Jakarta, Senin dalam kurung 24 Maret 2026. Kita hadapi step by step, kita mati-matian setiap pertandingan, ucapnya. Kita tidak ada tujuan untuk seri, tidak ada tujuan untuk kalah juga, tegasnya. Luar. Rasain sendiri dong kalau lari di Jakarta belum apa-apa sudah keringatan, lanjut dokter berusia 34 tahun ini. Nah, kalau keringatnya berlebihan otomatis kita rentan dehidrasi. Efek sampingnya menjadi rentan kram. Begitu dia kembali ke asalnya Belanda, balik normal langsung pulih dari cedera. Itulah rata-rata orang Indonesia kenapa PB maratonnya di luar negeri. Kenapa? Karena di sana lebih dry. Jadi orang itu lebih nge-shift, tegas dokter yang pertama kali mencuat di era COVID-19. DR Tirta juga menyoroti jauhnya penerbangan Mads Hilgers yang dijalani dari Belanda ke Australia. Jauhnya penerbangan membuat tubuh Mads Hilgers yang baru pulih dari cedera belum siap melakoni pertandingan dengan intensitas tinggi. Kedua karena jet lag. Bro, kamu kira Belanda ke Australia itu kayak Jakarta ke Bandung? Mads Hilgers dari Belanda ke Australia itu sudah berapa kali transit? Baru 2 hari aklimatisasi langsung main, ujar DR Tirta. Jelang laga krusial, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025, suasana semakin memanas. Hal ini dipicu oleh pernyataan kontroversial pelatih Bahrain, Dr. Dragan Talajic, yang menyindir kebijakan naturalisasi pemain yang dilakukan Indonesia. Talajic menyebut bahwa skuad Garuda tidak lagi merepresentasikan pemain asli Indonesia, melainkan lebih mirip dengan tim Eropa karena banyaknya pemain keturunan yang memperkuat tim nasional. Pernyataan ini pun menuai reaksi keras, tidak hanya dari publik sepak bola tanah air, tetapi bisa juga dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert.
Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Talajic menyampaikan kritik tajam terhadap strategi Indonesia yang mengandalkan pemain naturalisasi. Tim yang akan kami hadapi tidak lagi murni berasal dari Indonesia. Kami merasa seperti akan bermain melawan tim Eropa karena banyak pemain keturunan Belanda di sana, padahal penduduk di Indonesia ada 300 juta jiwa, akan tetapi mereka mengambil dari pemain Belanda, ujar Talajic. Pelatih asal Kroasia itu juga menyatakan bahwa Bahrain akan tetap berpegang pada prinsip memainkan pemain lokal terbaiknya. Kami percaya dengan talenta asli dari negara kami sendiri dan tidak bergantung pada pemain dari luar untuk memperkuat tim. Begitulah kira-kira katanya. Komentar ini sontak memicu kontroversi, mengingat banyak negara lain di Asia juga menerapkan strategi serupa dengan Indonesia. Sejumlah negara seperti Qatar dan Uni Emirat Arab juga mengandalkan pemain naturalisasi untuk meningkatkan daya saing mereka di level internasional. Menanggapi sindiran tersebut, semoga saja pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memilih untuk memberikan respons tegas. Dalam sesi latihan terakhir di Jakarta, pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa dirinya akan menurunkan seluruh pemain lokal dalam pertandingan melawan Bahrain sebagai bentuk jawaban terhadap kritik Talajic. Kami menghormati setiap opini, tetapi yang terpenting bagi saya adalah bagaimana tim ini bisa tampil sebaik mungkin. Jika ada yang meragukan kualitas pemain lokal Indonesia, saya akan membuktikan sebaliknya. Begitulah mungkin kira-kira, kata Kluivert. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat timnas Indonesia sebelumnya banyak mengandalkan pemain naturalisasi seperti Maarten Paes, Jay Idzes, Tom Hay. Namun, Kluivert tampaknya ingin menunjukkan bahwa para pemain asli Indonesia juga mampu bersaing di level tinggi. Pertandingan melawan Bahrain menjadi sangat penting bagi Indonesia setelah hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Australia, di mana skuad Garuda menelan kekalahan 5-1. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat grup C dan wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Dengan absennya beberapa pemain naturalisasi, peluang besar pun terbuka bagi pemain-pemain lokal untuk unjuk gigi. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Sananta diprediksi akan menjadi andalan Kluivert dalam laga ini. Dukungan penuh dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno diharapkan bisa menjadi faktor pembeda. Ribuan pendukung timnas Indonesia siap memberikan dukungan maksimal agar skuad Garuda bisa meraih 3 poin penting dalam laga ini. Keputusan Kluivert untuk mengandalkan pemain lokal kemungkinan akan menuai beragam reaksi. Beberapa pihak menilai langkah ini sebagai bentuk patriotisme dan kepercayaan pada pemain asli Indonesia. Namun ada pula yang menganggap keputusan ini terlalu berisiko, mengingat Bahrain merupakan tim yang memiliki pengalaman dan fisik yang kuat. Di sisi lain, PSSI pasti akan mendukung penuh keputusan Kluivert dan tetap optimis